Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Nggak boleh kenceng-kenceng ya, karena ini meja dan kaca orang. Jadi sobat RH sekalian, sebentar lagi kita akan mengadakan press conference. Bukan kita, tetapi forum diaspora Indonesia yang diketuai oleh somebody from California, ya. His name is Chris Komari, ya. Sayang tidak Komari dia. Dan sekjennya Agus Yunanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari undangan diskusi hari ini, saya mendapatkan konfirmasi, ya, konferensi pers Forum Diaspora Indonesia bacakan surat terbuka untuk Prabowo soal ijazah Jokowi, Tom Lembong dan Hasto. Yang akan hadir nanti insya Allah, ya, Komjen Pol Purnaweran Dr. Anas Ugroseno. Ya. Mudah-mudahan lebih banyak Ugroseno, ya. Ketua Dewan Penasihat FDI. Oh, begitu ya. Medi Juniarto, Ketua Dewan Pembina FDI. Kemudian FDI ini bukan Partai Demokrasi Indonesia, bukan ya. Forum Diaspora Indonesia. Dr. Tifauzia Tiasuma, founder FDI. Chris Komari, ya, Komari, Chairman FDI. Dr. KMRT Roy Suryo, pakar telematika. Kanjeng Mas Raden Tumenggung KMRT ini, non Dr. Rismon Hasiholan Sianivar, pakar digital forensik, dan Agus Yunanto, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia. Ya. Forum Diaspora Indonesia FDI, ya. Terkebiasaan loh. Ya, sobat semua, untuk lebih jelasnya, ya, kita akan tanyakan pada Agus Yunanto, tetapi saya ingin memberikan little bit perspektif soal Hasto dan soal Tom Lembong, ya. Go ahead. Jadi saudara sekalian, ini kita sudah punya linknya, ya. Linknya dikasihkan Pak Agus, sudah di share ya linknya. Di share kemana? Oke. Jadi barangkali orang bingung, kok kepada Hasto Kristianto diberikan amnesti, tetapi kepada Chris Komari, Tom Lembong diberikan abolisi. Jadi perbedaan fundamental antara abolisi dan amnesti adalah kalau abolisi itu semua dihapuskan, dianggap tidak ada. Jadi dianggap tidak ada kasusnya. Itu that's we call abolisi, ya, abolition. Ya. Kalau amnesti itu kejahatannya, tindak pidananya ya tetap dianggap ada, eksis, tetapi akibat atau hukumannya yang ditiadakan. Ya, dalam konteks ini terhadap Tom Lembong diberikan penghapusan, jejaknya hilang dalam sejarah bahwa Tom Lembong tidak pernah jadi pesakitan. Tetapi selamat datang Pak Ugro. Selamat datang. Silakan duduk dulu Pak. Silakan dulu Pak Ugro. Alhamdulillah Pak Ugro sudah hadir, Pak Ugro. Sementara kalau amnesti itu ya dalam buku sejarah bahwa penerima amnesti itu pernah melakukan tindak pidana. Itu yang saya pahami dalam perspektif hukum tata negara. Kalau ada orang yang berbicara lain, itu biasanya tafsir politik gitu biasanya. Ya. Nah itu sudah tepat Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto. Ya. Karena Hasto memang terbukti melakukan tindak pidana. Kalau Tom Lembong memang dianggap melakukan tindak pidana dan divonis, tetapi sesungguhnya ada hal-hal yang jelas menunjukkan bahwa dia tidak terlibat tindak pidana sesungguhnya. Bahkan tindak pidananya dianggap tidak ada sesungguhnya karena mens reanya tidak ada, kerugian negaranya tidak jelas. Kemudian dia juga tidak menerima aliran dana baik kepada dirinya maupun ke pihak yang terafiliasi. Begitu bro. Keren cadas kita punya ini kan. Watermarknya ke belum ada ya? Ada ya? Oke. Nah sekarang kembali kepada acara ini. Siapa saja yang nanti yang akan hadir?
kemudian apa saja yang akan dibicarakan, silakan dieksplor. Kalau Anda mau promosi sedikit tentang Forum Diaspora Indonesia, silahkan. Ya, Oke. boleh. Jadi sebelum saya sampaikan tentang acara sore ini, Bang Refli, Ya. izinkan saya untuk menyampaikan dulu apa itu FDI, Forum Diaspora Indonesia. Ini supaya masyarakat faham apa, siapa, dan bagaimana FDI. Saya lebih baik membaca daripada nanti keliru dalam menyampaikannya, Bang Refli. Kami punya tagline, pemirsa sekalian, Era Channel, "There is no peace in the absence of justice." Oke. Tidak ada kedamaian kalau tidak ada keadilan. Nah, itu tagline kami. Oke. Nah, kemudian apa, siapa, dan bagaimana FDI? Forum Diaspora Indonesia atau disingkat FDI adalah satu organisasi non-partisan. Tidak terafiliasi terhadap organisasi apapun dan manapun. Jadi kami independen, termasuk independen yang think tank. Dan anggotanya adalah para diaspora Indonesia yang berdomisili di luar negeri, tersebar di kurang lebih 25 negara di seluruh dunia dengan kantor pusatnya di California, Amerika. Nah, itu apa itu diaspora Indonesia, Forum Diaspora Indonesia. Lalu qadarullah, chairman-nya atau ketua umumnya adalah Pak Chris Komari. Beliau tinggalnya di San Francisco, California. Kemudian saya diamanahkan sebagai sekjen. Lalu Pak Ugroseno, Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Nes Ugroseno, kami amanahkan atau mendapat amanah sebagai Ketua Dewan Penasihat FDI. Lalu Dr. Tifauzia Tiasuma adalah founder FDI. Satu lagi Pak Medi Juniarto, Ketua Dewan Pembina FDI. Nah, secara umum di mana sih ruang geraknya FDI ini? Nah, bergerak dalam bidang riset dan analisis kebijakan, lalu rekomendasi kebijakan, keterlibatan publik dan advokasi, memberikan masukan dan nasihat kepada pemerintah dan pengambil keputusan, kepemimpinan dalam pemikiran, pelatihan dan pengembangan kapasitas, pemantauan dan evaluasi. Nah, ini perlu disampaikan nih Bang Refli kepada masyarakat, pemirsa, khususnya para pemirsa di Era Channel, apa, siapa, dan bagaimana FDI. Jadi, FDI tidak pernah punya anggota yang berdomisili di tanah air Indonesia. Ya, bukan karena masalah diskriminasi ya, bukan. Pengurusnya Indonesia karena kami adanya bergeraknya untuk Indonesia. Gitu. Maka harus ada beberapa orang yang domisilinya di Indonesia sebagai pengurus, karena memang yang akan menjadi center of excel-nya itu, pusat kegiatannya itu adanya di Indonesia dengan berbagai macam permasalahan yang terjadi di tanah air, terutama yang trending topik. Nah, itu tentang apa, siapa, dan bagaimana FDI. Kemudian kita masuk kepada rencana acara pada sore hari nanti, ya, insya Allah. Ya, saya kasih judul dulu ya, biar disclaimer nih ya. Dr. Tifa CS bakal temui Prabowo, tanda tanya, skakmat ijazah Jokowi. Nah, ini kan judul yang kita kasih karena dari undangan itu kelihatannya mau ngomong bagaimana caranya menemui Prabowo atau menyampaikan pesan kepada Presiden Republik Indonesia, apalagi sudah ada kasus abolisi dan amnesti. Oke, silakan dieksplor. Baik, saya bacakan dulu sebelum lebih detail bahwa acara press conference kali ini akan dihadiri sebagai pembicara atau narasumber adalah yang pertama Komjen Pol Purnawirawan Dr. Nes Ugroseno selaku Ketua Dewan Penasihat FDI. Kemudian Pak Medi Juniarto selaku Ketua Dewan Pembina FDI, lalu Dr. Tifauzia Tiasuma sebagai founder FDI, kemudian Dr. KMRT Roy Suryo, pakar telematika, yang terakhir Dr. Rismon Hasiolan Sianipar,
pakar digital forensik, dan saya sendiri Agus Yunanto selaku Sekjen akan bertindak sebagai moderator. Ya. Nah, apa yang mau kita bahas nanti nih, Bang Refli, pada sore hari ini? Ada 5 poin. Nanti yang tadi itu tentang Pak Prabowo itu di poin kelima. Ya, oke. Ya, Silakan. poin pertama adalah kita mencermati, ya, menyikapi kebijakan pemerintah yang telah memberikan abolisi dan amnesti kepada Pak Thomas Lembong dan Pak Hasto Kristianto. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana perkembangan terkini kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi nanti ini akan ada benang merahnya nih antara keputusan DPR atas surat yang disampaikan oleh Presiden dengan bagaimana nanti benang merahnya dengan dugaan kasus ijazah palsu. Jadi saya selalu mengatakan dugaan, Bang Refli. Ya. Dan yang diduga ijazahnya palsu atau diduga ijazahnya asli, podo wae. ya sama aja, tapi harus dugaan, ya. Kemudian, nah ini yang juga penting nih, butir ketiga yang akan kita bahas nanti, hak konstitusional rakyat, constitutional rights of the people, untuk mengetahui dan diberitahu tentang keaslian ijazah Jokowi. Jadi, kalau ada sementara pihak mengatakan untuk apa Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat. Nah, kita mau tanya nanti nih, ada hak gak konstitusinya rakyat terhadap itu? Karena apa? Karena Pak Jokowi walaupun sekarang sudah tidak jadi presiden, kan beliau tetap masih jadi public figure, ya, namanya pejabat publik, yaitu sebagai pengurus di Danantara. Dewan Pengawas. Yes, jangan lupa itu. Itu Danantara itu lembaga pemerintah, dan siapapun pengurusnya itu mendapat gaji dari rakyat. Oleh karena itu maka hak rakyat untuk menanyakan tentang itu adalah menjadi hak konstitusi. Kemudian yang keempat yang akan kita bahas nanti adalah tindakan abuse of power, intimidasi terhadap aktivis dan keluarga aktivis, serta tindakan kriminalisasi terhadap aktivis. Ini kalau kita kerucutkan mengarah kepada kasus dugaan ijazah palsu. Ya kan sudah ada peningkatan status tuh Bang Refli, ya. Dari penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, itu kan bisa dikatakan bagian dari abuse of power gitu ya. Karena barang buktinya kan fotokopi gitu. Nah, kemudian ya ini yang kelima nih Bang Refli. Harapan FDI dalam hal ini, ya, terhadap Presiden Prabowo Subianto. Nah, terkait dengan ini memang ada rencana mau audiensi silaturahim kepada Pak Presiden, baik itu dari sisi hukum maupun dari sisi FDI sebagai sebuah komunitas, ya, yang tadi udah saya bacakan apa dan siapa FDI kepada Pak Prabowo. Dan kami juga sudah membuat surat dari FDI kepada Pak Prabowo, konteksnya adalah terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu. Barangkali itu Bang Refli. Oke, ya, itu ya saudara sekalian. Ini untuk memanaskan suasana, bisa nggak saya panggil Pak Ugro Seno? Pergantian pemain. Iya. Pak Ugro, mungkin ke depan Pak Ugro. Silakan Pak. Kita minta nih Pak. Kita belum mulai Pak. Belum mulai, tapi sudah secara langsung nih Pak Ugro. Jadi saya mau tanya Pak Ugro terkait dengan soal pendapat mengenai Temlembong ini, ya, untuk sementara. Lewat sini Pak, kalau bisa Pak. Nah, lewat sini, ya. Ya, ini babak awal sebelum kita press conference. Press conference-nya 15.30 habis asar. Ya, silakan Pak. Kebetulan posisinya di sini tadi duduknya kan? Ya. Nah, ya, biar kameranya baik Pak. Jadi saudara sekalian, sudah hadir Pak Ugro Seno. Saya ingin menanyakan soal terkait dengan amnesti dan abolisi. Ini kan jagoannya kita nih Pak Ugro Seno. Kok ada perbedaan kepada Hasto dikasih amnesti, kepada Tom Lembong dikasih abolisi sebagai mantan jenderal sebagai jenderal purnawirawan polisi yang mengikuti betul kasus Tom Lembong, hadir dalam persidangan. Apa pendapat Pak Ugro mengenai pemberian abolisi ini Pak? Silakan Pak. Ya, kalau Pak Tom itu kan abolisi kan penghapusan. Ya. Mulai dari proses hukum seluruhnya itu hapus, nggak ada. Dianggap tidak ada ya? Ya, tidak ada. Jadi kalau Pak Hasto itu dikaitkan dengan sama penghapusan,
Cuma kan ada perkara yang sebelumnya tindak pidana itu loh. Ya, jadi tindak pidananya tetap dianggap ada. Tindak pidana sebelumnya kan menyangkut masalah Wahyu Setiawan dan sebagainya tadi loh. Ya, jadi maksudnya tindak pidananya itu tetap dianggap eksis, tapi dampak. Ya masih kemungkinan diduga ada gitu loh, kalau teman benar-benar bersih itu. I see, oke. Tidak mungkin. Karena kita juga tanya-tanya kenapa nggak disamakan saja abolisi gitu ya. Atau pertimbangannya dia dapat pertimbangannya, pertimbangan Kepresnya. Saya belum baca Kepresnya. Tapi Pak Ugro, silakan mungkin mengeksplor terkait dengan penegakan hukum, harapan pemerintahan Prabowo, fenomena apa yang bisa dilihat dari semua ini? Ya, ternyata mereka selama ini lupa bahwa KPK, Kejaksaan, mungkin penyidik Polri juga masih ada hak kewenangan presiden yang diatur di Undang-Undang Dasar 45 pasal 14 ya. Masalah rehabilitasi, abolisi sama amnesti. Gitu. Jadi benar-benar kemarin sidangnya itu presiden dengan tim hukum kan melihat bahwa ini semuanya kriminalisasi gitu loh. Nah, kriminalisasi dengan dikaitkan soal korupsi, karena kalau sudah dikaitkan korupsi itu semua soal kenapa korupsi kok diampuni atau dihapuskan. Nah, ini yang saya lihat tanggapan mantan penyidik KPK Novel dan sebagainya kan, dia tidak melihat sebetulnya yang Pak Hasto dulu ya. Pak Hasto itu OTT penyuapan itu tidak pernah ada. Masyarakat harus tahu bahwa OTT penyuapan tidak pernah ada. Gitu loh. Jadi selalu di bawah OTT harmasiku. Kalau OTT penyuapan itu ada dan sempurna dilaksanakan, ya seharusnya ditangkap pada saat seseorang membawa uang di situ, harmasi enggak. Kemudian diserahkan uang itu. Ini uangnya kan seperti dicicil, di kredit gitu loh. Diserahkan sekian dulu. Mana ada di dunia penyuapan harus memberikan cicilan seperti itu, kan nggak ada. Ya, ini model baru mungkin. Nah, kemudian kalau namanya kasus penyuapan, kasus korupsi, ini kan konspirasi crime. Tidak ada kejahatan korupsi, tidak pidana korupsi yang dilakukan oleh satu orang sendirian. Kalau satu orang sendirian namanya penggelapan dalam jabatan, itu pidana biasa. Jadi ini KPK itu harus menjadi penyidik KPK itu punya sertifikat yang benar-benar harus dilatih dulu selama ekstra lah ya, 3 atau 2 bulan, kemudian diberikan sertifikat. Jadi jangan asal melaksanakan sedikit-sedikit OTT. OTT kan depannya O mas, O itu kan operasi. Operasi itu waktunya khusus, kekuatannya khusus, sasarannya khusus, orangnya khusus, semuanya serba khusus lah, dan waktunya terbatas. Ada OTT terhadap seorang gubernur, tapi gubernurnya melarikan diri. Dari pelarian dia mengajukan pra-peradilan, dikabulkan. Nah ini yang saya rasa KPK perlu di kontrol kembali, karena yang aneh lagi kan kalau KPK Pak Hasto di situ sebenarnya tidak ada OTT. Yang kedua Pak Tom Limbong. Tunggu. Pak Hasto itu hakim menyatakan saksi penyidik dan penyelidik itu sah pertimbangannya. Loh, di mana sahnya? Pasal 1 kalau nggak 186 misalnya atau 168 saya lupa, di KUHP ada itu. Hakimnya menyatakan pertimbangan. Karena yang dilarang menjadi saksi itu adalah derajat ketiga ke atas dan ke bawah yang ada hubungan sedarah dengan tersangka. Jadi kalau tidak diatur di KUHP bukan berarti diizinkan. Nah ini kalau jadi presiden buruk nanti ke depan ya, itu kasus diplomat gampang, datangkan penyidik KPK yang 17 orang itu, ya kan, suruh menyidik, suruh jadi saksi fakta, kemudian penjaga kosnya itu jadikan tersangka, pasti jadi udah divonis sama hakim yang sama memutuskan Pak Hasto pasti divonis. Hah? Kenapa? Yang 17 penyidik itu yang kalau dihadirkan jadi saksi. Kalau modelnya seperti yang kasus Pak Hasto, penyidik hadirkan saja di TKP meninggalnya diplomat, suruh melihat, ya kan, suruh jadi saksi fakta. Padahal ini saksi penyidik. Ini dunia KUHP ini udah dibolak-balik sama hakim yang memeriksa Pak Hasto ini. Nah ini mungkin ya sekali lagi saya apresiasi sama Pak Prabowo ya saat ini.
panca inderanya beliau sebagai seorang presiden itu masih bagus melihat apa yang terjadi persidangan kedua tokoh-tokoh ini, kemudian mendengarkan apa yang terjadi di masyarakat, pendapat semua orang, dan mencium aroma kriminalisasi. Nah, lahirlah amnesti dan abolisi, itu aja. Jadi Pak Ugro sepenuhnya mendukung dikeluarkannya amnesti dan abolisi ini. Ya, ini selama presiden baru sekali ini kan, ya saya dalam hati meyakini 2019 Pak Prabowo menyatakan saya lebih TNI daripada TNI. Nah, sekarang kalau perlu saya lebih penyidik daripada penyidik, gitu dong. Saya lebih humanis daripada human rights defender. Kalau seandainya Rosa disebut balik sama pihak apa bagaimana? Jadi gini, kita bukan press conference ya. Ini uji coba nih. Jadi ini ada amnesti abolisi kan, kenapa terjadi, dan waktunya sangat singkat, bukan berarti ada hal lain lah, ya. Bukan berarti ada hal-hal lain yang kira-kira oh ini mau ada kongres, enggak. Ini presiden dan tim hukumnya mengikuti sidang sampai selesai. Oh, itu yang pertimbangan hakimnya semua didengerin sama beliau tuh. Ngambil langkahnya udah tepat, tapi siapa yang sama menteri hukum tuh pas bener udah. Jadi kalau sekarang ada orang yang mau nuntut balik amnesti abolisi, ini dasarnya Undang-Undang Dasar 45, ini cuma undang-undang dan itu ada kriminalisasi. Mau nuntut kemana? Gitu loh. Mau bikin Undang-Undang Dasar yang keberapa lagi nanti? Enggak mungkin. Ya, ini memang yang namanya amnesti dan abolisi ini adalah constitutional right presiden. Ya. Jadi hak konstitusional atau kewenangan konstitusional presiden yang tentu tidak bisa di-challenge dengan perangkat di bawah konstitusi. Oh iya, nggak bisa. Misalnya dipetunkan, nggak bisa itu. Nggak Kalau bisa, nggak ya. rusak tata negara gitu. Nggak ada Karena akhirnya ini, nanti. Ibaratnya ini sudah peluru terakhir gitu ya. Iya. Dan dia sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Jadi sebagai kepala negara dia primus inter pares, orang nomor satu yang bertanggung jawab menjaga tertib masyarakat begitu ya. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo tetap berada di jalan yang baik, lurus, biar Refli Harun dan Pak Ugro Seno tidak sering mengkritik. Kan cara membungkam kritikus itu adalah mudah, bikin aja kebijakan-kebijakan yang baik, ya kan, yang berguna bagi masyarakat. Maka kritikus itu akan bungkam dengan sendiri karena tidak ada bahan lagi, ya kan? Iya betul, sama mudah-mudahan apa RUU KUHP misalnya. Ya. Ini Presiden Prabowo juga mendengar nih, kalau sering dibicarakan di forum-forum seperti ini, wah ini bahaya nih, dari 286 pasal menjadi 300 sekian pasal tuh ada peningkatan pasal sampai berapa? 25%. Ini kan terlalu hebat nih. Apalagi perspektifnya untuk mengkriminalkan orang gitu. Kan semangatnya untuk melindungi, untuk menegakkan hak asasi manusia atau untuk mengkriminalkan orang. Nah, itu yang kontrol delivery sama undercover buy yang di narkotik bisa dilaksanakan di tindak pidana umum kan gila-gilaan. Orang nanti istri saya tuduh berzina, coba dipancing berzina loh, berarti kan ada perzinahan yang kedua kali kan. ini hukum belajar dari Belanda dulu. Kalau dipancing jual beli narkoba nggak ada apa-apa ya kan. Ya, terima kasih Pak Ugro ya. Sebelum kita press conference nanti ini percobaan kita testing ya. Semuanya everything's okay, gambarnya juga bagus. Karena biasanya sebelumnya Pak Ugro bikin kegiatan ini nggak jelas suaranya, makanya kita langsung deploy alat yang kabel seperti ini. Itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan walaupun ini uji coba tetapi tetap bermanfaat karena kita membahas hal-hal substantif tadinya. Nanti pada pukul 15.30 kita akan on time ya untuk mengadakan press conference ini. Nanti Pak Agus Yunanto jangan lupa ya 15.30 on time. Perkara belum ada orangnya ngomong sendiri aja. Kalau mau sholat nanti gantian aja ya kan. Kayak gitu ya. Jadi kita biasakan on time di on airnya. Begitu Pak Dul ya. Di depan kita ini ada Pak Dul ya, senior dari sebuah televisi, dan dia mengadvise kita untuk on time. Kita bacakan Pak Ugro ya, komentar saudara sekalian. Sudah ada komentar walaupun kita siaran percobaan, tapi ada substansi yang kita ini kan ya. Dengan dapatnya hasto amnesti, apakah kasus Harun Masiku akan serta merta lenyap? Ini perlu dijawab nih Pak ya. Kemudian
yang bilang adanya Jokowi penjarakan seumur hidup, kita nggak usah bacakan ya. Jadi sekali lagi nggak perlu kita bacakan komentar adanya Jokowi penjarakan seumur hidup, itu nggak perlu dibacakan ya. Dr. Rismon Zenipar, Dr. Roy Suryo, Dr. Tipa, tipanya pakai P, pejuang kebenaran dan kejujuran, maju terus, pantang mundur, keren merdeka. Ada keren merdeka rupanya ya. Prabowo harus mau menemui, jangan sampai alasan keluar negeri nanti malah kena IDF internasional sekalian. Maksudnya apa ini? Maksudnya blokade atau apa gitu ya. Kemudian Prabowo siap beli rumput. Oke, maksudnya apa nih? Yang diiming-iming kok. Wah, ini beda lah ini. Oke, sekira ada satu pertanyaan itu yang paling relevan ya. Bukti primer itu analog skripsi UGM. Jokowi yang sudah dilihat, dipegang, difoto dan diteliti oleh Dr. Rismon Dekamikon secara digital forensik yang sudah dipastikan palsu. Otomatis ijazahnya juga palsu, tanda tanya. Oke, banyak komentar, tapi satu saja barangkali yang perlu dijawab Pak Ugro. Dengan diberikannya amnesti kepada Hasto Kristianto, bagaimana dengan nasib Harun Masiku? Apakah dia akan tetap jadi buronan? Apakah kemudian kasusnya akan berhenti? Itu satu. Yang kedua, dengan diberikannya abolisi kepada Tom Lembong, bagaimana dengan tersangka-tersangka lainnya yang berasal dari pabrik atau berasal dari swasta yang punya usaha mengenai pabrik gula itu? Silakan Pak Tom, dua itu. Apakah otomatis, apakah itu hal yang berbeda? Yang pertama, atau Pak Tom terus sih, Pak Ugro. Pak Ugro. Kalau Pak Tom ini kan itu semua pertimbangan yang saya dengarkan kan melanggar peraturan Menteri Perdagangan. Ya. Kalau peraturan Menteri Perdagangan kan yang berhak mengoreksi kan dari pihak Inspektorat Jenderal di situ. Jadi pelanggaran pidana tidak ada. Jadi ya proses yang berkaitan dengan penunjukan importir gula kristal mentah tadi ya tidak ada masalah, semuanya udah clear. Udah clear ya. Cuman kan tetap butuh putusan pengadilan untuk membebaskan kan? Yang mana? Itu tersangka-tersangka lainnya yang dari importir gula kristal mentah itu swasta. Kan ya. ada terdakwa dari pihak swasta. Lah harusnya kalau Pak Tom abolisi, yang lain juga sama dikenakan nanti. Abolisi juga? Abolisi sama. Oke, cuman masalahnya abolisi kan cuma untuk Pak Tom Lembong saja atau semuanya, semua kan abolisi hanya satu kemarin. Ya. Amnesti 1116. Ya. Nah, berarti nanti yang lain dikaitan dengan Pak Tom juga mungkin abolisi. Sebaiknya begitu ya menurut Pak Ugro ya. Bagaimana dengan Harun Masiku, Pak? Harun Masiku itu sebenarnya dia kan hanya diceritakan oleh si Saiful itu kan memberi uang, memberi uang dalam rangka operasional. Tapi kan kalau gini, memberi uang itu kepada komisioner KPU si Wahyu Setiawan atau Agustinatio itu kan pasti utuh semuanya, ya kan. Nah, orang yang memberikan tadi utuh ketangkep Pak, berapa rupiah sebetulnya? Itu hanya dipecah-pecah, ada dibilang katanya dari uang dolar Singapura, dolar ini dan sebagainya itu. Itu bukan uang suap sebetulnya menurut saya sih. Nggak, maksudnya tadi pertanyaannya apakah Harun Masiku tidak perlu lagi dicari gitu, tidak perlu lagi di daftar pencarian orang DPO, kasusnya sudah selesai, case close. Nah, sebetulnya kasus penyuapannya itu tidak pernah ada. Kalaupun dibuktikan itu kasus gratifikasi. Oke. Gratifikasi. Kalau penyuapan nggak ada, itu Wahyu Setiawan juga karena kasus ini sudah milik publik. Oh ya oke, masuk penyuapan pasal berapa? Pasal 5 ya. Pasal 5 Undang-Undang 31 tahun 99. Itu aja. Oke, dan ternyata yang mendapatkan amnesti itu juga Gus Nur ya. Jadi Gus Nur mendapatkan amnesti juga termasuk dari 1116 orang dan dia bebas murni. Walaupun dia sudah bebas bersyarat, tetapi sekarang dia bebas murni. Saya tidak tahu Bambang Tri apakah masuk amnesti atau tidak. Nanti kita lihat, kasihan karena dia masih di tahanan. Begitu saja sobat era sekalian ya, siaran uji coba ini sebelum kita press conference 15.30 dan nanti memang buat sekjen posisi duduknya begini kalau yang ngomong ya, di sini, dua sini. Ya, jadi tolong digeser karena ini yang backgroundnya bagus, nggak kelihatan ini ya, toilet.
Oke. Begitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jelas. Wah, lupa dia keren jelas, Pak. Keren jelas. Nah, itu enggak. Gini, Mas, gini.